warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Widanarti dengan NIM 21040750101 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat umur, sehingga kita masih bisa bernafas sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada guru-guru kita, orang tua, saudara, dan pemimpin-pemimpin kita. Pada video kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang perlu kita ketahui ialah apa makna membumikan Islam di Indonesia. Nah, makna membumikan Islam di Indonesia yaitu bagaimana cara agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan. Lantas, siapa yang harus melaksanakannya? Tentu kita semua sebagai umat Islam. Adapun cara membumikan Islam di Indonesia dapat ditempuh atau dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kultural dan struktural. Adapun cara pembumian secara kultural yaitu berkaitan dengan upaya penyadaran keislaman kaum muslimin melalui pendekatan. Pendekatan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pendekatan budaya, kebiasaan, dan tradisi. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dengan memperhatikan partikular masyarakat, karena setiap wilayah tentunya mempunyai kebiasaan dan tradisi masing-masing. Nah, bagaimana tradisi-tradisi itu yang kemudian kita sesuaikan dengan nilai-nilai Islam, bukan sebaliknya nilai-nilai Islam yang menyesuaikan dengan tradisi. Tapi bagaimana tradisi-tradisi tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Islam? Contohnya, tradisi yang dikenal yaitu tradisi tolak bala. Jika dilihat, tradisi tolak bala ini memang ada, namun terkadang ada di suatu daerah atau tempat yang tradisinya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu bagaimana agar tolak bala yang ada di dalam Islam kita Islamkan? Karena tradisi tolak bala ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Bersedekah kepada fakir miskin dan memberi makan kepada anak yatim. La yahuddu qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. Nah, semoga amalan-amalan seperti itulah yang bisa menolak bala. Berikutnya yaitu ibadah yang dilakukan tidak hanya menjanjikan pahala yang berlipat ganda, tetapi harus pula diimplementasikan dalam membangun masyarakat. Contohnya pelaksanaan sholat berjamaah. Jika selama ini kita menyampaikan bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendiri, maka tidak sebatas itu. Jika kita ingin membumikan Islam di Indonesia, maka ibadah yang dilakukan itu bagaimana kemudian pembahasannya juga pada tahapan pengembangan masyarakat. Karena di dalam sholat berjamaah tidak hanya pahala yang didapatkan, tetapi di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan. Oleh karena itu, nilai-nilai itu harus ditonjolkan sehingga kemudian nilai-nilai Islam itu membumi di Indonesia. Berikutnya, perbedaan dalam wilayah. Perbedaan dalam wilayah telah hadir dalam sejarah Islam. Yang paling ditonjolkan sekarang adalah sikap toleran terhadap perbedaan itu, sebagaimana ditunjukkan oleh para pendahulu. Sebab sekarang muncul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Akan tetapi, selama perbedaan pendapat itu hadir, maka kita harus saling menghargai. Islamisasi kaum muslimin secara kultural itu harus bermuara pada terciptanya keindahan moral masyarakat. Hal ini sesungguhnya menjadi tujuan syariah, yaitu terpeliharanya harta, akal
lingkungan, dan kemaslahatan lainnya. Karena kita di dalam Islam memiliki hubungan secara vertikal dan horizontal. Nah, yang kita inginkan yaitu bahwa ibadah secara vertikal itu dapat mewarnai kehidupan kita secara horizontal, yang disebut dengan hublum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia. Teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, cara membumikan Islam yang kedua yaitu dengan cara struktural. Sebenarnya tak jauh berbeda dengan membumikan Islam secara kultural. Pada dasarnya, keduanya bertujuan sama, yaitu ingin merefleksikan ritual-ritual agama dalam praktek kesehatan sehingga tujuan syariat dapat tercipta. Membumikan Islam secara struktural berhubungan dengan pelaksanaan ritual agama yang prakteknya tidak bisa dilakukan oleh individu, namun membutuhkan peran suatu institusi. Nah, di sini ingin ditegaskan bahwa tidak mungkin kita berislam dengan komprehensif dengan pengalaman berkisar di wilayah privat saja. Padahal wilayah Islam, baik wilayah privat maupun wilayah publik, memisahkan agama dari kehidupan publik merupakan reduksi dari makna agama itu sendiri, bahwa kemudian aktualisasi agama tersebut membutuhkan tafsir sesuai dengan kondisi dan lokal. Hal ini dapat dipahami dan diketahui, agama tidak bisa dicerai-berai dari kehidupan masyarakat luas. Di sisi lain, anggota masyarakat non-muslim tidak perlu khawatir karena hukum-hukum pembumian Islam ini. Mengapa demikian? Karena agama Islam sangat toleran, dan dalam Islam itu tidak ada pemaksaan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi mereka boleh melaksanakan agama masing-masing, bahkan mereka dilindungi hukum. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa mengambil peran dalam membumikan Islam di negara kita ini. Misalnya kita berperan sebagai agen perubahan atau agent of change. Jika saat ini kita berleha-leha, malas, urung belajar, maka hasilnya akan berakibat buruk pada masa depan bangsa. Sebaliknya jika kita rajin, terus belajar tentang ilmu agama, maka dapat ditebak kemudian bangsa ini akan menjadi bangsa yang jaya dan menjunjung nilai-nilai Islam. Semua itu sekali lagi bermula dari diri kita masing-masing. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.